Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Al-quwwatu huwa rizqu. Ya nama. Jadi akal itu juga rezeki. Katanya gejo akal oleh Allah. Ketika itu kita memberikan nasihat kepada orang lain, itu juga rezeki namanya apa? Kita memberikan rezeki, membagi rezeki kepada orang lain. Kita punya kekuatan. Kekuatan itu kita bantu orang lain. Itu juga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia berinfak dengan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa namanya? Banyak lain lagi, Pak. Kita duduk berzikir, itu juga apa namanya? Berinfak juga namanya. Karena pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat-sahabat waktu itu di Madinah. Ketika didatangi oleh sahabat, Rasulullah bertanya, "Ada apa sahabatku?" "Begini ya Rasulullah, kami tadi salat bersama-sama. Apa namanya, setelah selesai salat, ada kelompok-kelompok orang-orang kaya ya Rasulullah. Mereka keluar dari masjid dan mereka itu menyantuni orang-orang fakir dan yang ada di samping-samping masjid. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Rasulullah. Artinya kami ini kan lebih rendah amalnya, lebih rendah pahalanya dibandingkan mereka. Kami tidak bisa berbuat ya Rasulullah, karena tidak punya duit." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian beristighfar, kalian berzikir, itu adalah sedekah untuk diri kalian sendiri. Rupanya zikir itu sedekah juga. Kita sedekah kedraw katanya. Rupanya ketika kita beristighfar astaghfirullahaladzim, itu sedekah juga untuk diri kita. Ya. Sekarang kita perhatikan kembali. Badiru bil a'mali sab'an. Ini kalau kita lihat apa namanya, tidak kita telaah hadis ini, maka pemahamannya akan berbeda nanti, Pak. Ini ada ijaz hasaf soalnya. Makanya kita munculkan ijaz hasaf itu. Badiru bil a'mali, bekerjalah kalian, beramallah kalian, berbuat kebaikanlah kalian sab'an. Maksud sab'an apa? Sebelum datang 7 hal. Menyokah 7 hal, nya hana boleh, hana pun tak boleh. Nya nama. Hana harga, hana yum le sedekah katanya. Yang pertama, hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Jangan bersedekah sampai menunggu kalian fakir. Ya nembak. Nyopeng kana, mendung kana. Wate pegang sedekah paja alah hente mentang. Wate kagasin baru ku sedekah. Ya nembak. Waktu sudah miskin baru dia sedekah. Hai tak sedekah dema kepeka bahagia pekaya dema di Allah henti. Ya nembak. Jadi jangan tunggu miskin. Maka ketika kita punya sesuatu, jadi kaya itu relatif. Beda fikir kayanya harus napeng sekian miliar, tidak, Mbak. Kaya itu relatif. Kaya itu artinya apa? Sudah lebih dari cukup. Kecukupan kita hari ini, getanya sep bronyo pu tertuh ribe. Getanya mendeme tertuh memploh, ya, Mbak. Artinya ini yang lebih nanti, Mbak. Yang kaya, Mbak. Beda fikir kaya lo golong kaya lo. Menyo lagi ya hantar dan sedekah. Pakang golong kaya dengku, moto mentang sabo, golong 2 bok. Pakang golong kaya, hai tanah mentang 1 hektar, golong mentang mahal. Pakang golong kaya, rumah mentang sabah rumah, Mbak. Jadi bukan itu kaya, Mbak. Kaya itu sudah lebih dari kebutuhan kita, itu kaya namanya. Katanya butuh horonya sekian, tapi sudah lebih, itu kaya. Maka badiru kata Rasulullah. Apa namanya? Bil a'mali hal tantadiruna illa faqran munsiyan. Jangan sampai kamu nanti jadi orang fakir. Ketika sudah fakir ya minta depe, ini udah menderkah mentang kagatin nya. Ya, ini satu. Jagalah ini, Pak. Baik sampai gatin baru menderkah. Nanti kalau gatin menderkah, jadi artinya munsiun yang sudah dilupakan oleh orang lain. Orang hanya mengharap dia katanya. Ketika katanya napeng warna orang mengharap, hai penjen tolong mi bacu anu yatim, penjen tolong alah hente mentang. Nanti ketika kita nak ada apa-apa lagi, dilupakan oleh orang lain, Pak. Alah pu tengkuyan, Mbak. Pu tajam. Wate kaya mentang krit, pula wate gatin lebih krit lah, Mbak. Lebih krit lah. Sehingga dia dilupakan oleh orang lain. Mi berdoa tali orang lain. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, au ghinan mutriyan. Jangan sampai kamu nanti berbuat kebaikan ketika kamu sudah jadi orang kaya pembangkang. Ya, nih, Mbak. Kaya pembangkang. Maka jangan sampai tunggu menjadi kaya pembangkang. Baru kita itu bersedekah umanyo menyuhana dan bersedekah kepancu harta oleh Allah. Jangan sampai seperti itu. Artinya berbuat teruslah kebaikan.
Jangan sampai nanti sudah materian, sudah dia itu dilaknat oleh Allah, mau dihancurkan oleh Allah, baru bersedekah. Contoh Qarun. Jadi Qarun ketika dia tidak mau bayar zakat, akhirnya apa? Qarun berdiri di depan Nabi Musa alaihissalam. Qarun mengatakan, ini harta saya, ini punya saya, apa urusan kamu? Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ketika berdoa kepada Allah, rupanya tanah itu terbuka. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tanahnya terbuka. Sehingga apa? Kaki Qarun itu sudah dijepit oleh tanah dan dia tidak bisa lari lagi, Pak. Ada satu orang lagi yang dia loyal terhadap Qarun. Lun paling enggak mendemi harta Qarun. Ya, dia gelai sampai Qarun, Pak. Akhirnya Qarun mengatakan, kita kan saudara. Tolonglah, kita kan saudara. Ini kan kita bisa, ini saya bisa mengeluarkan harta saya lagi. Hana ampun li, menyukai tepi azab Allah, hana li ampun, hana li ampun. Maka dia terus tenggelam. Akhirnya apa? Semua hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengatakan harta Qarun. Apa maksud harta Qarun? Harta miliknya Qarun. Ya nembak. Nya katanya tajak gede wacehnya demi harta, ya harta Qarun. Paja ya ijak waceh le Qarun ni mah. Qarun di Mesir ni mah. Maka kalau ingin harta Qarun jauh Mesir gede mah. Karena disitulah ditenggelamkan harta Qarun. Ya, Qarun nama orang itu, Qarun nama dia, Pak. Ini yang kedua. Jadi jangan sampai nanti katanya sudah mulai dilaknat oleh Allah baru bersedekah ke pulau, ya, Pak. Ke pulau bersedekah. Anda guna alih sedekah. Maka sebelum kita itu materian, maka terus kita bersedekah. Au maradan mufsidan. Jangan tunggu sedekah ketika kamu sudah sakit. Sakit yang bisa mengkhawatirkan. Ya, nyo karat sakarat. Ne sedekah aja na bang. Ne cok harta bagi-bagi ne, coknya bagi-bagi ne. Maka ketika itu hana gunali ke pulau memang. Ya. Jadi artinya jangan sampai datang tujuh hal ini yang ketiga. Sampai teruk sakit. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah? Saya benci sekali kata Rasulullah seorang dermawan setelah dia mati. Dermawan setelah meninggal. Kiban dermawan setelah meninggal. Ipegah liurunci. No. Tanah je baik pebelau, tanah baik pebelau. Untuk atayah meninggal, nyan nempo wakaf ne bah. Hai jino mentang, oh jino baik, ayah mentang udip. Ayah mentang udip. Jangan sekali-sekali mengambil manfaat kecuali ayah sudah mati. Maka orang seperti ini dibenci sekali oleh Rasulullah. Dia dermawan setelah dia mati, Pak. Bahkan kalaupun dia dermawan, Rasulullah mengatakan itu sudah menjadi hak orang lain. Hanya tak boleh, Pak. Dia otomatis diatur oleh sistem. Al-Quran mengatur siapa yang dapat sepertengah, siapa dapat seperempat, siapa dapat seperlapan, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak karu-karu le. Dan katanya yang rugo katanya harta-harta katanya ibagi ke kau. Harta punya kita diambil oleh orang lain. Itu lumayan kalau kita punya anak. Kalau tidak punya anak, katanya anak-anak, Pak. Kita cuma berdua. Harta kita banyak, itu kita dilirik terus, Pak. Waktu sakit dengan sakit, Pak. Yang saudara kayak lirik, karena saudara dapat dia, Pak. Kita paja meninggal adik ilun ni. Paja meninggal adik ilun. Paja meninggal adik ilun. Karena kalau seandainya meninggal, istri itu dapatnya seperempat harta. Kenapa? Karena suami tidak punya anak. 1/6 hartanya itu diambil oleh orang lain, Pak. Icok liurun lain bagi-bagi. Harta yang capek kita cari ketika kita hidup. Bengong siang malam minta peng, ya, Pak. Waktu meninggal icok ligop. Maka Imam Ghazali mengatakan bodohnya urun bodoh, Pak. Sudah cari harta icok ligop lah, Pak. Maka sepantasnya kita ambil sedikit saja. Onyo ambil harta baca entang icok. Nejuk korun lain, nebantu urun lain, bantu fakir miskin, pun nebantu masjid, nebantu menasah. Buat wakaf produktifnya, Pak. Arti wakaf produktif apa? Yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nyolong belau sajadah supaya puji dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi makanya ketika nanti sajadah itu disimpan, kita sudah mendalimi orang yang kasih sajadah, Pak. Oh, dah pegahnya sajadahnya hana update li, Pak. Sajadah jamun, Pak. Ada jamun. Maka cok jok ke orang lain yang bisa memanfaatkan. Paling enggak orang yang bersedekah tadi, dia pahalanya terus mengalir kepada dia. Beda pemuthau benar, Pak. Ya, ni, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah.
Itu kami pernah minta sajadah Masjid Raya, sajadah Masjid Raya. Pada kamu kalian letai na, hai najuk lah saboh dua boh hendak. Oh hanya, jadi pucik ya kebah. Oh dosa dah kebah-kebahnya. Yang kata gop, menyo di kebah maka pahala juga hana mengalir di bah gop ni temayang leinan. Kamu tanya apakah nak kebah? Nyo hana ji pakai lihat aja mun. Maka ji najuk bab menatah-menatah. Ketika nanti ke menatah-menatah, nyan pahala urunjuk mengalir lau memang. Urunjuk mengalir lau. Ya memang. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tadi sudah berapa? Berarti sudah 3 ya. Sudah 3 ya. Sekarang yang keempat. Au haraman mufnidan. Atau kamu sudah tua sekali. Katuha maksud mufnidan di sini mau meninggal dunia. Katuha dan mau meninggal. Ne pewakaf harta, ne pejihnya. Jangan sampai seperti itu. Artinya jangan sampai kita itu sudah mau tua dan mau meninggal dunia baru kita itu bersedekah. Jadi Rasulullah mengatakan jagalah waktu itu, jangan sampai seperti itu. Kalau mau sedekah terus sekarang, buatlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Jadi bukan berarti kebaikan kabeh penglo. Kita bersedekah bukan jumlah kita lihat, tapi nilai, nilai. Kita lihat nilai. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi nilainya yang luar biasa. Ya. Jadi kau berarti sumbang lu, kalau sumbang 1 miliar, lu sumbang 2 miliar, konyan. Kalau enggak ada nilai itu apa? Ya. Kemudian selanjutnya, au mautan mujahizan, atau kematian yang seperti Rasulullah katakan tadi. Kematian yang sudah menunggu dia. Nyusang ayah kalau meninggal ini nyai mah. Nyan tanuh ne wakaf ndu ye wakaf. Tak bisa wakaf sembarangan, Pak. Jatah anak ada jatah anak dari harta kita. Tak bisa kita berwasiat seluruhnya, tidak bisa. Paling enggak yang bisa kita wasiat itu sepertiga, wa thulutsu katsir kata Rasulullah. Sepertiga itu sudah banyak sekali. Ne nyona harta ya 100 juta ni. Ya, Pak. Ler 100 juta jok ke nyo ne, Pak. Ya, Pak. Nyo ya karap meninggal ini. Ya, ni, Pak. Maka Rasulullah mengatakan wa thulutsu katsir. Sepertiga itu pun banyak. Kenapa banyak? Lebih baik kamu kasih kepada anak-anakmu, kepada saudaramu, daripada kamu kasih ke orang lain. Makanya sedekah paling afdal itu adalah sedekah kepada kerabat katanya, adik katanya, saudara katanya, yang totong katanya. Kenapa? Karena pahalanya 2. Yang pertama kata Rasulullah, pahala sudah menjalin hubungan silaturahmi. Pahala yang kedua, kita dapat pahala sedekah. Tapi menyo katanya sibuk dah fikir je. Sabar pahala. Pahala sedekah mentau. Ya, tak bantu saudaranya, tak bantu je. Hana terturi bih dia, Pak. Yang pahala tak ke hanam dia pahala. Tapi kalau kita bantu adik kandung kita sendiri, Pak. Kita bantu saudara kandung kita sendiri, atau saudara seayah atau saudara seibu, maka kita pahalanya 2. Ya, Pak. Kita bersedekah ke awaknya. Sudah. Kemudian yang ketiga, yang keberapa ini? Yang kelima ya. Awid dajjal fasyarun ghaibun yuntadar. Atau jangan sampai datang dajjal nanti, Mak. Ya. Ini dajjal ini ada dua makna. Dajjal itu seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada pada masa Rasulullah seorang pemuda, dia itu dipanggil dajjal. Kenapa? Pengegap ya, Pak. Pengegap, dia berlaku tidak adil, tidak amanah dan lain sebagainya. Sehingga dikiaskan dengan dajjal mata sebelah. Maksud mata sebelah apa? Dia melihat dengan sebelah mata saja, tidak melihat dengan 2 belah mata. Jadi beda fikir katanya, dajjal kalau muncul lagu, bahkan hana yang mata sebelah lagu, hana pernah mata sebelah. Ini sebuah makna makna konotasi. Makna mata sebelah, dia itu melihat sesuatu dengan sebelah mata saja. Dia memikirkan diri dia sendiri saja. Hanya fikir orang lain, Pak. Dia menzalimi orang lain. Dia berbuat kejahatan. Dia berbuat kejahatan, menzalimi orang lain. Makanya pemahaman yang kedua, dajjal itu akan lahir terus, Pak. Kalau ada orang menzalimi orang lainnya, dajjal, Pak. Seorang itu diktator dan lainnya, dajjal, Pak. Seorang mengambil hak orang lain, itu dajjal juga namanya, Pak. Inilah konotasi dari mata sebelah, Pak. Jangan sampai kamu menunggu dajjal. Maknanya jangan sampai nepreh bumonyo relah baru nemu sedekah. Baik sampai preh bumonyo relah, dikuasai oleh orang yang tidak benar, kemudian diambil oleh yang tidak benar, baru bersedekah. Lalu bersedekah, ya Allah. Ya. Saking pentingnya bersedekah itu.
Tanya tamu sedekah kan ke Rasul, hana hubungan Rasulullah. Kalau kita bersedekah, untungnya kita. Ulun hak ilmu sedekah, ruginya juga kita. Ya Mbak, rugi kita nyoci. Rasulullah cuma memberikan informasi saja. Mau kamu? Nak mau ya sudah, kata Rasulullah. Nggak mau ya sudah. Yang untung pun kalian, yang rugi pun kalian. Hana untung ulun, kata Rasulullah SAW. Ini awid dajjal, fasyarrun ghaibun yuntadar. Ini maksud Rasulullah di sini, fasyarrun ghaibun. Dajjal itu sesuatu yang gaib masih. Gaib itu apa? Tidak nampak. Jangan sampai ketika dia muncul baru kalian bersedekah. Umanyo katanya dikuasai olehnya kabino, maka mari bersedekah supaya diberikan jalan keluar oleh Allah. Jangan sampai seperti itu. Begitu pentingnya bersedekah. Baik katanya, nengku pajan bersedekah, enti wate terus dajjal ni. Pajan bersedekah nengku, wate kaget hancur bumonya baru dah bersedekah. Pajan bersedekah, wate kaget hancur nanggro, baru dah bersedekah kena dalam kampung Allah, baru bersedekah. Jadi jangan sampai seperti itu. Baik pre-pre dajjal ni, baik apreh Ya'juj Ma'juj lah mak. Ya, Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu berasal dari kalimat ajjaja yu'ajiju. Ajjaja yu'ajiju itu maknanya apa? Bergejolak. Ya'juj Ma'juj itu di dalam tafsir Ibnu Abbas, tuluhu shibrun au shibrani. Tingginya cuma 1 jengkal. Dan ada yang mengatakan tingginya 2 jengkal. Wa udhunaihi, kedua telinganya itu turun sampai ke bawah. Walahu anhyabun, kata Ibnu Abbas, dia punya taring, Pak. Dia punya taring. Inilah yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ini dalam perspektif Ibnu Abbas. Tingginya 1 jengkal atau 2 jengkal. Di mana posisi dia sekarang? Ya, Pak. Posisi dia sekarang di Azerbaijan dan Armenia. Jadi dulu Soviet. Ketika Soviet itu pecah, maka Azerbaijan, Turkmenistan, Turkistan, Kirgistan, ini Azerbaijan, Armenia. Ada rupanya ada gunung di situ. Makanya gunung itu sudah ditutup sehingga tidak nampak lagi seperti gunung yang menyatu satu, maknya. Jadi gunung dua boh. Artinya ada gunung seperti lembah itu, ada lembah. Itu atasnya sudah ditutup oleh Nabi Zulkarnain sehingga gunung itu tak nampak lagi, Pak. Tetapi diberikan sinyal di dalam tafsir, gunung itu letaknya di antara Azerbaijan dan Armenia. Gunung itu di dalamnya, jamaah dan yang maklum. Nyan kalau mereka tinggal di dalam itu, makanannya bagaimana? Kiban makanan. Lum pegah ya Allah. Allah Subhanahu wa taala untuk cacing saja yang berada di dalam tanah jelas makanannya. Belum kelompok-kelompok seperti itu. Ya, ada yang mengatakan itu kelompok manusia juga. Ya'juj Ma'juj. Mereka kan bisa menembus itu. Sudah dibuat besi di atas. Kan bisa mereka itu setiap hari mengorek atau mengorek tanah lewat bawah. Allah sendiri menjawab. Mereka setiap hari mengorek tanah. Tetapi ketika mereka istirahat, tanah itu saya timbun lagi, kata Allah. Mereka mengorek lagi, saya timbun lagi, kata Allah. Ini ada di dalam Al-Quran. Tetapi kata Allah, pada suatu saat nanti akan saya biarkan dia mengorek tanah itu sehingga dia akan keluar dari gunung itu, sehingga membuat kerusakan. Maknanya jangan sampai bersedekah sampai ada terjadi kerusakan seperti itu. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Arabi, beliau mengatakan ini bukan makna sebenarnya. Ya'juj Ma'juj itu, ini kata Ibnu Arabi, bukan makna sebenarnya. Ini makna konotasi. Artinya ada orang lain juga seperti Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu ipajuh manusia, ipajuh manusia icu atagop, maka kalau ada orang yang makan darah manusia yang lain, icu atagop, sama lagi Ya'juj Ma'juj ni. Ya. Jadi maka Ya'juj Ma'juj itu tak putus-putus, terus lahir Ya'juj Ma'juj. Maka menyatakanlah lagi karena Ya'juj Ma'juj lah lagu ini. Ya, namanya. Jadi jangan sampai datang Ya'juj Ma'juj, jangan sampai datang Dajjal baru bersedekah. Sudah. Kemudian yang terakhir, awis sa'ah, atau kalian tunggu hari kiamat. Dahulu kiamat. Sebagian orang mengatakan begini, Allah kiamat kan trip dah mentong. Trip dah kiamat. Gupupa gunung oleh Allah kan trip dah mentong. Hana mungkin ya. Langit gepelah oleh Allah kan masih lama itu. Matahari dibelah oleh Allah itu kan masih lama sekali. Bulan wa jumi'a syamsu wal qamar kan masih lama sekali itu. Ya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, kalau ingin tahu kiamat itu kapan, ya, Pak, tunggulah kematian dirimu, kata Rasulullah.
Kematian kamu itu adalah kiamat bagimu. Maka katanya hana tujuan pajan mati ba. Nya nilai ta jaga ba. Menyoronyo mati berarti ronyo kiamat bagi katanya. Saudara kita besok meninggal dunia berarti kiamat bagi dia besok, kiamat bagi dia. Anak kita meninggal dunia berarti kiamat bagi anak kita. Nyan. Maka siap-siap. Kalau dalam anggota keluarga kita ada 10 orang, kita, istri dan anak, siap-siap satu-satu akan hilang satu-satu. Beda fikir abadi ba. Beda fikir abadi. Menyokan katanya gadoh hilai, anak katanya gadoh hilai. Atau istri katanya gadoh hilai. Atau bisa gadoh dua-dua lagi. Tinggal anak mi katanya. Maka siap-siap. Sekarang kita bisa tertawa dengan anak-anak kita. Anak lapan draw, tak kem-kem menau tengok dia. Kita tidak tahu nanti mereka kiamat bagi mereka dia akan meninggalkan kita. Jangan sampai nanti ketika kita meninggal baru kita bersedekah. Ini maksud hari kiamat di sini. Jadi hari kiamat itu dua maknanya. Yang pertama dihancurkan bumi oleh Allah. Yang kedua dicabut nyawa kita dari tubuh ini. Itu juga kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Saya rasa cukup sekian. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.